Soal ilmu kasepuan, saya ngambil jarak pandang yang agak mundur sedikit. Simbah pernah mengatakan, dunia itu bukan satu rumah dengan banyak kamar, tapi satu rumah dengan banyak pintu. Ada orang yang tahu kasepuan tanpa harus belajar kasepuan. Orang yang tidak belajar lewat kasepuan nanti juga paham kasepuan misalnya. Karena dunia ini ada ya ada. Kita boleh belajar dari mana aja. Kalau kamu belajar cukup dalam, nanti akan sampai pada sebuah titik di mana semua pintu ilmu itu akan sama aja, masuk ke ruangan yang sama. Karena premisnya kan kita tauhid. Endingnya kan ke satu juga. Mau lewat pintu mana aja, cuman syaratnya si tenanan. Nek teles masuk tenanan wis jeru. Teman saya yang mesti aku cerita koncoku sing seneng mancing iki, lan aku paling dendam karo dhek. Iso menemukan Tuhan lewat mancing kok biasa. Aku juga gak paham jalan ceritanya seperti apa, tapi dia sungguh-sungguh terus kemudian belajar pelet, terus keajaiban, terus menyimpulkan sendiri dan seterusnya. Sepemahaman saya, ilmu itu seperti makanan di prasmanan. Kalau Anda punya ilmu, siap ketika orang bertanya. Ketika orang tidak membutuhkan, jangan paksakan. Kadang-kadang orang butuh nutrisi, kadang-kadang orang butuh protein, tapi kita nggak tahu kadang-kadang dia juga kebanyakan kolesterolnya. Bagus loh ini, udang untukmu, bagus. Kalau pas lagi butuh protein, kalau dia pas kolesterol, iso mateni gitu. Nah, jadi ilmu kasepuan bagus, ilmu makyah bagus, ilmu agama bagus. Nah, aku kan kan ilmu bagus. Sing ora bagus kan setengah-setengah loh. Itu sing gak asik. Karena jalan yang sesat itu sederhana menurut saya. Kalau kamu berhenti berjalan itu sesat. Karena kalau nggak berhenti berjalan, jalan buntu ya dibaleni mesti kok mundur meneh kok. Yang penting jalan terus kok. Dan jujur, oke, ini nggak bener nih, saya cari lagi. Nggak bener nih, saya cari lagi, dan seterusnya. Begitu banyak ilmu bertebaran di muka bumi yang disediakan oleh Tuhan. Dan begitu bermacam-macam otak yang diciptakan oleh Tuhan untuk bisa menangkap ilmu yang mana. Jangan menganggap kita paling tahu apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Kalau kamu membuktikan ilmumu dengan perilakumu, orang pasti akan bertanya, kok kamu bisa sih kayak gitu? Apa rumusmu? Sampaikan tanpa pakai tarif. Biasanya kan orang duwe apa-apa wis nggawe tarif loh. Asu ilmu mulak ning makyahan wae gawe tarif. Aku mangkel iki sok-sok kowe. Aku ngerti soalnya ilmu makyahan sing wingi kae tarif sekali daftar 3,5 juta. Kowe sing sugih so. Ngene iki kere. Mentok kenceleng. Ide yang bagus karena setiap orang yang memiliki kebahagiaan dalam dirinya pasti ingin membagi. Aku duwe ngerti iki lho, pengen tak bagi. Aku duwe iki lho, pengen tak bagi. Itu naluri yang luar biasa. Ilmu kasepuan, ilmu kabeh. Pengen bagi yang tadus binik mah, berbagi kebahagiaan, itu good. Tapi dalam itu juga perlu kedewasaan. Apakah kita sudah memberikan ilmu kepada orang yang membutuhkan? Karena sehebat-hebat gini, menurutmu emas itu berharga, tapi tidak akan berguna untuk orang yang kehausan di tengah padang gurun. Apa yang paling dibutuhkan orang adalah orang itu tahu sendiri. Dan kalau orang itu sudah tidak mau mencarinya, tok ke ilmu koyong ngopo ya bakal mlebu, bebel tetepan. Orang itu akan berubah ketika dia merasakan tempatnya tidak nyaman. Hanya gak bisa kamu dorong orang berubah, kecuali dia memang pengen berubah. Wong itu dirimu sudah dikasih hak otonom sama Tuhan kok. Tanggung jawabnya langsung sama Tuhan. Kalau kamu gak mau berubah ya gak berubah. Kalau kamu mau berubah pasti mau berubah. Makanya ini para teman-teman jomblo, penderita cacat tuna asmara adalah kesempatan berubah paling besar. Kenapa? Karena patah hati itu tempat yang paling gak nyaman. Sekali kowe patah hati, kowe ngangsu luwih seneng bangane patah hati, ya ora? Wis to.
Kowe ngepel gendeng iki lho bahagia daripada patah hati. Itu kesempatan, ketidaknyamanan diri itu tempat untuk transformasi. Kalau kamu belum merasakan dirimu tidak nyaman, kamu tidak akan mau transformasi. Jadi sebelum menyebar ilmu kesepuan, Mas, menurut saya sebarkan keresahan dulu. Provokatif. Karena tanpa keresahan orang tidak akan mencari. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, hidup kita kan resah terus. Ada yang nggak beres sih, apa sih dan seterusnya. Saya akan menjawab nyambung ke pertanyaan yang tadi itu. Manusia itu benar, kita sekarang sudah mudah mendapatkan apa-apa, informasi apa dan seterusnya. Tapi ada dalam diri kita yang sangat terbatas, yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Jatah waktu, jatah perhatian. Itu yang paling berharga dari diri kita. Karena semua keputusan dalam hidup itu berdasarkan dari ilmumu. Semua ilmumu datang dari keingintahuanmu. Keingintahuanmu datang dari kebutuhanmu. Apa yang kau butuhkan datang dari perhatianmu. Kamu memperhatikan apa sih? Jadi gini, manusia tidak mungkin bisa menghandle semua hal yang ada di dunia, wis. Orang mungkin, wis. Jangan merasa Anda bertanggung jawab terhadap dunia. Kalau ada kebakaran di ada yang dibakar di Swedia, bakar Quran, Anda tidak setuju, oke. Anda marah, oke. Next apa? Gunakan marahmu nggo macul ngono misalnya, ora apa-apa, produktif dadian kemudian. Asu wong Swedia ngono macul. Lumayan iki, produktif iki. Nek meng tok pendem wae dadi kemarahan, dendam yang enggak jelas larinya kemana. Anda memakan dirimu sendiri juga. Itu energi dan perhatian itu penting banget. Makanya saya keluar dari sosial media. Bukannya saya berhenti membaca loh. Saya terus membaca, tapi saya berhenti menghadirkan avatar saya di sosial media. Itu karena itu menarik perhatian terlalu banyak dari saya yang tidak produktif. Kesel aku. Wes ora apa-apa. Orang zaman dulu itu nggak tahu internet, mengerti seumur hidupnya dari mati sampai lahir cuma di dalam kampungnya aja, nggak masalah kok. Hidupnya juga bisa mulia juga kok. No problem at all. Jadi eman-eman sama perhatianmu. Perhatikan hal-hal yang penting untukmu. Diri itu, yang paling penting apa? Urip, saya tanggung jawab. Hidupmu seperti apa? Bisakah kamu menggunakan perhatian dan tenagamu untuk menumbuhkan diri? Tumbuh. Terserah, tumbuh ilmumu, tumbuh badanmu, tumbuh jumlah ATM-mu. Monggo, terserah. Yang penting kan itu dulu. Kalau ngomong prioritas ya, bahwa kemudian nanti Anda punya sisa-sisa perhatian, oke, memperhatikan tetangga. Ono sisa-sisa memperhatikan Libya ya ora apa-apa wis. Nah, gue apa? Tapi mari kita punya skala prioritas karena sumber daya perhatian kita itu terbatas. Apakah perlu pendidikan kita diganti? Sepemahaman saya, pendidikan kita kan ngadopsi dari Amerika, dari Inggris juga ya. Sepemahaman saya mereka mengadopsi dari Prusia tahun 18, akhir 18-an itu. Pendidikannya modelnya seperti itu. Waktu itu Prusia membuat sistematik pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan kekuatan militer. Jadi yang dibangun adalah tentara-tentara yang manut sama atasannya. Nah, itu yang diadopsi sampai sekarang. Jadi memang ya itu berguna dulu ketika pabrik butuh banyak pekerja, makanya pakai lonceng, duduknya baris, terus angkatan 2000, 2001 wis kaya pabrikan kae lho, angkatan piro ya memang itu turunan dari kemarin. Menurut saya perlu berubah. Kenapa? Karena keadaan berubah. Yang paling diperlukan sekarang bukan mendapatkan informasi, tapi pengen tahu informasi dan tahu cara bertanya. Indonesia itu kesusahan banget tuh, cuman mau memformulasi pertanyaan itu susahnya setengah mati loh. Mohon maaf, ini saya tadi siang sempat cerita ngobrol sama temen yang dia memberi pelatihan AI di mana-mana lah. Terus saya tanya, apa masalahnya? Dia ngasih contoh satu di ChatGPT.
Karena mereka belajarnya formal, jadi mereka belajar pakai grammar yang benar, pakai kosakata yang benar. Sementara anak-anak kita, pelaku-pelaku ini, bahkan guru-guru, itu bikin kalimat dengan grammar yang benar bahasa Indonesia aja nggak bisa. Makanya keluar dari ChatGPT, keluarnya nggak bagus. Kan ini setengah mati, gimana kita bahasa aja nggak bisa. Gimana kita bisa bertanya? Kalau kita nggak bisa bertanya, kita nggak bisa mendapatkan informasi. Dan yang paling penting sekarang kan critical thinking, kemampuan bertanya, bukan kemampuan menjawab. Apa maksud saya ya? Kita butuh kok perubahan terus-menerus. Tapi tidak mudah secara teknis. Kita boleh teriak-teriak, ayo harus berubah, harus berubah. Setelah itu disimulasi. Emang gampang berubah. Ini sudah ada 2 juta guru loh ini. Sudah ada Kementerian Pendidikan wis akeh loh pekerjaannya yang semua tidak akan terima kalau kamu berubah. Ada yang sudah punya jatah, sudah punya pos, wis dadi dirjen tiba-tiba dirubah. Mumet. Aku ngitung pajak gue mumet kudu gawe sistem anyar kan ngono. Paham maksud saya? Jadi ada antara ide dan kemudian pada teknis pelaksanaannya. Nah itu yang kadang-kadang aku harus simbah seleknya di situ. Aku setuju, kudu berubah. Teknis ya orang gampang ini. Gak mudah kita mengerti teknisnya. Karena untuk sebuah perubahan itu harus persetujuan bersama. Mohon maaf ya, harus karena kita hidup bareng-bareng. Semua orang merasa idenya yang paling bagus, yang paling benar, pasti. Karena gak mungkin kalau ide yang gak paling bagus dipegangin buat dia ngapain. Iya toh, berarti yang disimpan ya pilih yang paling apik toh, menurut dia sendiri. Dan kita tahu yang paling bagus punya kita sama punya orang gimana. Diobrolkan dengan persetujuan tujuannya apa. Karena tanpa ada persetujuan akhir kita nggak bisa ngobrol. Nah ini ngomong mekanisme komunikasi ya. Nah tapi intinya bahwa ada paradoks saat ini, di mana informasi sangat banyak dan informasi nggak ngomong apa-apa. Kamu sangat banyak tuh baca informasi di sosial media, tapi ngomong apa ke kamu? Apa yang kamu ingat? Apa yang kamu bawa pulang? Itu sangat mudah sangat mudah dijelaskan dari sudut pandang entropi. Nih aku jelaskan entropi gue kudu sinau fisika sih lah tambah mumet gue. Tapi memang prinsipnya seperti itu. Semakin banyak informasi, justru kita nggak dapat informasi apa-apa karena bingung mana informasi yang benar. Anda dikasih 1 makanan, komplain nggak ada pilihan. Dikasih 1000 pilihan, yo meso. Akeh mendi sing milih, akhirnya random juga. Jadi titiknya di mana? Titiknya di kamu. Pilih informasi yang berguna buat kamu. Paham ya maksud saya? Jadi gini, kenapa baca tulis itu sangat penting? Karena dia leverage-nya sangat gede. Kamu belajar setengah tahun, terbuka wahana segitu banyak. Cari perhatian pada hal-hal yang seperti itu. Kamu melakukannya sebentar, tapi kepake seumur hidup. Transfer learning namanya. Bisa ditransfer ilmunya itu untuk kegiatan yang lain. Olahraga itu sangat penting misalnya. Kenapa? Karena kena badanmu loro, yang lain kemudian nggak bisa dipakai. Kenapa sampai kesehatan gigi aja masuk ke lagunya Meggy Z? Karena ketika sakit gigi, mbok kowe arep presiden, mbok kowe arep malaikat, mboten tuh ora yo. Semua pekerjaannya ya akan mumet wis enggak beres wis. Ada orang nafas di sebelahnya, ada kalau sakit gigi marah. Asu yang pekan meneng to. Loro untu iki donya salah kabeh. Apakah dunia berubah? Enggak, dirimu yang berubah. Faktanya dari semua dunia ini yang bisa kamu kontrol cuman dirimu. Faktanya itu. Jadi sebelum yang lain, wis kita ukur sumber daya kita. Yang terbatas apa? Waktu terbatas, perhatian terbatas, otak terbatas, energi terbatas. Manfaatkan semaksimal mungkin. Yang harus ditinggal. Sekarang sebenarnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang kita lebih banyak ninggal sesuatu daripada dapat sesuatu. Cuman sekarang ada internet sehingga kita tahu yang kita tinggal banyak nunjuk eman-eman nanti nih. Nek mbiyen kan nggak ngerti, jadi ya cuek-cuek wae. Orang yang dari saya dulu SMA nggak ada WA, itu nggak masalah janjian nih.
Besok kita ya sore-sore gini. Sekarang bayangke gue, janjian rano WA piye iki juan. Saya dulu aja nggak kebayang bisa menemukan tempat tanpa Google Map. Saya kan cukup cacat itu dalam urusan geografi. Sekarang sangat terbantu. Dulu nggak terbantu, gimana ya bisa menemukan ya. Itu ketergantungan kita terhadap teknologi, dan kontrol terhadap ketergantungan itu hanya ada dalam dirimu. Jangan lupa bahwa ending kontrolnya di kamu. Itu menjawab pertanyaannya Rata Jane. Aku lali pertanyaannya, bener lah? Itu enggak? Fundamental yang harus ditanamkan, critical thinking, self nih lah. Gini. Iya, aku jelaskan sekarang nanti. Gini, kita pakai urut satu demi satu ya. Oke. Fundamental yang perlu kita lakukan pada kalimat itu, fundamen yang untuk kita. Nomor sisi berarti kita. Oke ya. Kamu tahu dirimu, kita. Karena definisi dari manusia, definisi dari semua keberadaan itu adalah hadirnya batas. Ingat itu. Definisi dari keberadaan itu hadirnya batas. Karena tanpa hadirnya batas, kowe dadi maha. Ada gambar lingkaran pakai kapur di papan tulis, langsung hadir yang namanya lingkaran. Kenapa hadir lingkaran? Apakah munculnya dari mana? Dari batas. Jadi dirimu itu ada karena batas. Oke, pertama yang paling fundamental, ketahui batasmu, keterbatasanmu, dan gunakan semaksimal mungkin keterbatasanmu. Wih, garis bawahnya intinya. Oke ya. Dan itu tidak mudah mengetahui keterbatasan diri itu. Esensi dari manusia adalah, dan semua keberadaan adalah keterbatasan. Itu satu-satunya hal yang dimiliki manusia dan tidak dimiliki oleh Tuhan. Aku disenani kiai ngomong ini. Ono hal yang manusia punya, Tuhan gak punya. Kok iso? Iso. Kan ono ceritane, anak, kan gitu. Tapi saya pakai angle yang lain, keterbatasan. Yang maha itu tidak punya keterbatasan. Yang kita miliki itu keterbatasan. Kita adalah manifestasi Tuhan mengalami keterbatasan. Jadi nomor satu, ketahui batasmu. Dan itu perilaku untuk semua hal. Kamu ada teknologi baru. Aku apa ini? Tahu batasannya. Baru kamu bisa menggunakan. Kalau kamu nggak tahu batasannya, kamu nggak akan tahu bisa menggunakan. ChatGPT apakah sempurna? Tidak. Tapi kalau kamu tahu batasannya, kamu bisa memakai secara efektif. Kalau nggak tahu batasannya, kamu akan pakai secara salah. Itu terhadap teknologi maupun terhadap dirimu sendiri. Apa yang paling fundamental? Tahu batasanmu dan maksimalkan yang keterbatasanmu tersebut. Tadi saya bedahnya kan langsung apa yang terbatas, pengetahuan, perhatian, waktu, itu kan keterbatasan. Tapi intinya satu kalimatnya, kalau yang fundamen harus kita pahami apa? Adalah pemahaman terhadap keterbatasan kita dan etos untuk memaksimalkan keterbatasan. Untuk apa? Terserah. Karena otakmu sing gawe Gusti Allah, lingkunganmu sing gawe Gusti Allah. Mungkin kamu dilahirkan untuk menjadi agresor, untuk menjadi orang yang sangat agresif, nesu-nesu terus. Gak masalah, sing gawe Gusti Allah kok. Karena dalam society pasti dibutuhkan orang-orang yang kayak gitu. Ono sing sangat agresif, ono sing sangat pinter, ono sing sangat goblok, dan ono sing sangat kere, ono sing sangat sugih. Pasti dibutuhkan. Kenapa? Karena keadaan yang berbeda membutuhkan orang yang berbeda. Dalam keadaan stabil, orang yang agresif dianggap sebagai orang luar. Tapi keadaan tidak stabil, keadaan perang, orang yang agresif taruh perang bagus dia. Tanpa ada orang miskin, orang kaya nggak punya kesempatan untuk memberi. Tanpa orang bodoh, tidak ada kesempatan orang pintar untuk mengajari. Semua ada gunanya. Be true to yourself dengan memahami keterbatasanmu. Ini kalimat dari Kiai Sabrang ya, hati-hati ya. Definisi dirimu adalah keterbatasanmu. Asulah jo gas. Aku Gue semakin lama nyebut aku Gus, semakin akeh aku misuhi. Untuk mengcounter balance itu tadi loh, mengikuti perintah Simbah itu tadi loh. Mohon maaf, saya kembalikan.